3 hari sudah berlalu setelah kejadian menyakitkan. Aku melihat ia bersama Mbak Ayana dan teman-temannya di kafe. Sikapnya kembali manis padaku. Ia tidak pernah pulang telat lagi. Ia seakan kembali menjadi Mas Ali yang mencintaiku. Tapi, kini aku meragukan cintanya. Aku tidak yakin kalau ia benar-benar mencintaiku. Aku takut kata cinta yang dulu ia ucapkan padaku semata-mata hanya untuk menyenangkan hatiku. Aku sudah telanjur mencintainya. Aku tidak ingin rumah tanggaku bersamanya berakhir. Sebisa mungkin aku telan rasa sakitku. Kuyakinkan diriku sendiri kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Kedatangan Mbak Ayana adalah salah satu cobaan yang telah Allah persiapkan untuk memperkuat fondasi rumah tangga kami. Aku percaya Mas Ali tidak akan mungkin berkhianat di belakangku. Ia mengerti agama dan tentu hal itu akan menjadi pagar terkuat untuk menjaga sikapnya sebagai seorang suami. Dan aku yakin Mbak Ayana tidak mungkin tega mengkhianatiku. Aku menyayangi Mbak Ayana dan Mbak Ayana pun menyayangiku. Jadi tidak mungkinkan orang yang saling menyayangi akan saling menyakiti. Ponselku berdering, menarikku dari segala angan-angan yang tengah memenuhi kepalaku. Angan-angan tentang masa depanku bersama Mas Ali. Kuangkat teleponnya tanpa melihat siapa yang meneleponku. Assalamualaikum, ucapku mengawali pembicaraan. Waalaikumsalam, ternyata yang menghubungiku Mas Ali. Ada apa, Mas? Tanyaku penasaran. Tidak biasanya ia meneleponku. Kamu lagi ngapain? Pertanyaannya benar-benar membuatku tertegun. Kamu lagi ngapain? Ia mengulangi pertanyaannya. Lagi. Aku harus jawab apa? Apa aku harus jawab kalau aku sedang memikirkannya? Lagi mikiran, Mas. Jawabku akhirnya. Aku memang sedang memikirkannya saat ia meneleponku. Tepatnya menghayalkan hidup bahagia bersamanya hingga maut menjemput dan berharap kelak di akhirat pun aku bisa hidup bersamanya. Berlebihan kan hayalanku? Aku mendengar tawanya. Apa jawabanku lucu baginya? Malam ini kamu tidak perlu menyiapkan makan malam untukku. Mas nggak akan makan di rumah? Tanyaku cepat. Iya. Kenapa? Tanyaku khawatir. Karena aku ingin makan malam di luar bersamamu. Aku tidak mampu menahan senyumku. Beneran Mas mau ngajak aku makan di luar? Tanyaku memastikan. Iya. Aku ingin kita makan di luar. Tapi aku tidak bisa pulang dulu. Tidak apa-apakan kalau kita janjiannya di depan restorannya. Aku mengangguk semangat, hingga lupa kalau ia tidak mungkin dapat melihat anggukanku. Iya, Mas, jawabku akhirnya. Di restoran mana aku harus menunggu? Mas, di restoran Itali. Kau tahu kan, restorannya dekat dengan rumah sakit tempat aku kerja. Kita ketemu di sana jam 7 ya. Iya aku tahu Mas, jawabku. Setelah pembicaraan tentang makan bersama di restoran, aku dan Mas Ali berlanjut ke topik tentang pekerjaannya yang semakin hari membuatnya merasa jenuh. Aku tidak menyangka kalau ia akan mengajakku bicara tentang pekerjaannya. Hal itu tentu membuat hatiku yang beberapa hari belakangan terasa gersang kini kembali terasa sejuk. Seakan-akan hatiku telah dipenuhi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Aku bahagia sekali karena akhirnya Mas Ali mau berbagi tentang apa yang dia rasakan padaku. Mudah-mudahan saja ini langkah awal untuk memperbaiki hubunganku dengan Mas Ali. Aku mohon, ya Allah, permudahkan langkahku untuk dapat menjaga kerukunan rumah tangga kami. Aku berharap aku dan Mas Ali bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Selepas salat Asyar, aku mengubek-ngubek isi lemariku, memilih baju terbaik yang akan aku kenakan. Aku ingin tampil cantik di depannya. Setengah jam lebih memilih-milih, akhirnya pilihanku jatuh pada baju gamis berwarna ungu muda berbahan sifon dengan bordir bunga yang menghiasi bagian tangan dan bagian bawah gamis. Aku baru sadar kalau gamis ini belum sama sekali aku pakai. Bahan gamisnya aku beli saat aku dan Mas Ali bulan madu di Singapura. Bahannya sangat lembut saat disentuh. Oleh karena itulah aku membelinya. Jarak restoran yang menjadi tempat janjian aku dan Mas Ali tidak terlalu jauh. Oleh karena itu aku baru berangkat ke sana setelah menunaikan salat maghrib.
Aku memesan taksi online dengan sopir wanita untuk menuju ke sana. Macet? Kenapa aku lupa kalau ini jam pulang kerja? Ya pasti macet, malah aneh kalau tidak macet. Perjalanan yang harusnya hanya memakan waktu kurang lebih setengah jam menjadi 2 kali lipat lamanya. Aku langsung berusaha untuk mengabari Mas Ali kalau kemungkinan aku akan datang telat. Assalamualaikum, kamu sudah sampai? Tanya Mas Ali. Waalaikumsalam. Jalannya macet banget Mas. Kayaknya aku datangnya telat deh. Syukurlah. Kok syukur sih? Mas nyukurin aku kena macet, gerutuku. Aku mendengar tawa renyah Mas Ali. Bukan itu maksudku Ra. Terus apa maksudnya? Aku juga tidak bisa datang tepat waktu. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Tapi aku janji 7:30 aku sudah sampai di sana. Oh iya, aku sudah memesan meja untuk kita di sana. Jadi nanti kamu tunggu saja di dalam. Ingat tunggu aku hingga aku datang. Iya Mas. Jawabku mengerti. Aku janji bakal nunggu Mas. Semoga pekerjaan Mas cepat selesai. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kau masih di sini? Tanya Danang saat melihat Ali masih berkutat dengan berkas-berkas berisi tentang data pasien yang ia tangani. Bukannya kau ada janji makan malam dengan Zahra? Janjiku dengan Zahra mundur setengah jam. Pekerjaan ini harus segera aku selesaikan. Oh, kalau begitu, aku pulang duluan ya. Semoga makan malammu bersama Zahra berjalan lancar. Ali hanya mengangguk. Setelah kepergian Danang, Ali menghela napas panjang. Ali sudah bertekad untuk mengabaikan perasaan cintanya pada Ayana. Meskipun ia tahu kalau Ayana pun mencintainya, beberapa hari yang lalu Ayana secara langsung mengatakan cinta padanya saat mereka berdua berada di dalam ruangannya. Hal itu tentu membuat ia sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau Ayana nekat menyatakan cinta kepadanya secara langsung. Namun dari kejadian itu, akhirnya apa yang dulu mengganjal hatinya bisa ia tanyakan pada Ayana. Tentang salam yang tak sampai dan alamat yang tidak ditemukan. Itu semua karena memang sahabat Ayana lupa memberikan suratnya kepada Ayana, dan alamat Ayana yang Ali dapatkan dari pihak kampus adalah alamat orang tua kandung Ayana yang sudah lama sekali ia tinggalkan. Namun, ia tetap selalu memakai alamat itu. Ternyata Zahra dan Ayana bukan saudara kandung. Ayana diangkat oleh keluarga Zahra saat umurnya 10 tahun. Saat semua pertanyaannya terjawab, saat itu pula Ali menegaskan pada Ayana, kalau ia tidak bisa menerima cinta Ayana, ia sudah memiliki Zahra. Ia tidak mungkin menduakan Zahra, meskipun ia mencintai Ayana. Ketukan pintu menyadarkan Ali dari lamunannya. Seorang suster memberitahunya kalau ada korban kecelakaan yang membutuhkan pertolongannya, dan betapa terkejutnya ia saat tahu kalau korban itu ternyata Ayana. Dan tanpa Ali sadari, ia telah melupakan seseorang yang menunggunya. Banyak yang datang, namun tak sedikit pula yang keluar. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 9:15. Aku sudah mulai gelisah menunggu kedatangan Mas Ali. Kenapa Mas Ali belum datang? Sudah lebih dari 5 pesan yang aku kirim tapi tidak ada yang ia balas. Bahkan teleponku tidak diangkat. Pelayan restoran sudah berulang kali datang menghampiriku untuk bertanya apa yang hendak aku pesan. Menunggu, aku terus menunggunya. Meskipun rasa bosan dan kesal telah memenuhi hatiku, aku sudah telanjur janji padanya akan terus menunggu hingga ia datang. Mataku terasa panas. Aku menengadahkan kepalaku, berusaha menahan air mata yang siap tumpah ruah membasahi pipiku. Ia tidak datang. Mas maaf, aku tidak bisa menepati janjiku. Restorannya harus tutup, jadi mau tidak mau aku harus meninggalkan restoran itu. Mas tidak apa-apa, kan? Aku menyeka air mata yang telah berhasil membasahi pipiku. Apa Mas Ali melupakan janji makan malam denganku? Atau Mas Ali memang sengaja ingin mempermainkan aku? Tidak, Mas Ali tidak mungkin setega itu padaku. Atau jangan-jangan telah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada Mas Ali? Untuk menjawab segala pertanyaan yang memenuhi kepalaku, akhirnya aku memutuskan untuk menyusulnya ke rumah sakit. Aku takut terjadi sesuatu hal yang buruk padanya.
Hujan tiba-tiba turun dengan deras saat aku menunggu taksi online yang telah aku pesan, membuat aku yang tengah berdiri di depan restoran terkena air hujan yang tertiup angin. Jujur aku merasa sedikit takut saat harus menunggu sendirian di depan restoran. Apalagi tidak jauh dari tempat aku berdiri, ada dua pria asing yang sepertinya terus memperhatikanku. Dan kecurigaanku pada dua pria asing itu terjawab sudah. Mereka merampas tasku seraya menyodorkan pisau pada pinggangku. Jangan berteriak, kalau berteriak, pisau ini bakal nusuk perut lo. Aku mengangguk. Aku menyerahkan tasku pada mereka, tanpa sedikit pun melakukan perlawanan. Aku sungguh takut hingga kakiku terasa lemas dan aku duduk terjatuh di atas pelataran restoran yang telah basah oleh cipratan air hujan. Mbak, enggak apa-apa, seorang pemuda datang menghampiriku. Aku beringsut mundur. Aku takut kalau dia juga orang jahat. Jangan takut mbak, saya junior mbak di kampus. Saya yang dulu pernah menyatakan cinta di lapangan kampus sama mbak, ucapnya. Dia mengarahkan payungnya ke arahku, hingga badanku terlindung dari cipratan air hujan. Mbak kenapa? Tasku dijamret, jawabku. Wajahnya terlihat kaget, lantas ia membantuku untuk bangun. Tubuhku benar-benar terasa lemas, hingga aku nyaris kembali terjerembab. Maaf ya mbak, ucapnya saat ia merangkul bahuku agar aku tidak terjerembab. Aku mengangguk. Mbak sedang menunggu seseorang. Aku kembali mengangguk, tapi sepertinya dia tidak datang. Mbak ingin menghubunginya, ini pakai ponsel saya. Ia menyerahkan ponsel miliknya kepadaku. Aku mencoba menghubungi Mas Ali. Aku sangat berharap Mas Ali akan mengangkat teleponku. Dan, aku sangat bersyukur saat aku mendengar suaranya. Mas, apa Mas baik-baik saja? Maaf ini siapa? Aku tertegun. Ia tidak mengenali suaraku. Sebegitu tidak pentingnya aku baginya hingga ia tidak mengenali suaraku. Aku Zahra Mas, ucapku dengan hati yang begitu keluh. Tidak ada jawaban. Yang aku dengar hanyalah suara roda yang bergesekan dengan lantai. Ternyata, dia masih berada di rumah sakit. Mas, bisa jemput aku? Aku masih menunggu Mas di restoran. Aku mohon Mas, jemput aku, lanjutku dalam hati. Karena kalau kau tidak menjemputku, hatiku benar-benar akan hancur. Maaf Ra, aku tidak bisa menjemputmu. Ada pasien yang membutuhkan penanganan intensif dariku. Aku tidak mungkin meninggalkannya. Aku tidak bisa pulang kalau tidak Mas jemput. Ucapku di sela isak tangisku yang tidak mampu lagi kutahan. Kenapa? Kau bisa pesan taksi online untuk pulang? Hatiku benar-benar terasa sakit. Aku sudah memesannya Mas, tapi saat aku menunggu taksinya ada. Kata-kata selanjutnya yang hendak aku katakan padanya mengambang di udara saat ia menutup teleponku. Ya Allah, hati-hatiku benar-benar patah. Ini sungguh menyakitkan. Andra, pemuda yang memayungi Zahra dengan payungnya, pemuda yang meminjamkan ponselnya, dan pemuda yang pada kenyataannya menaruh hati pada Zahra, menatap kasihan ke arah Zahra yang menangis tergugu tepat di hadapannya. Sebenarnya, apa yang telah terjadi pada wanita yang dia cintai namun tak bisa ia miliki? Andra menyejajarkan posisinya dengan Zahra. Bersabarlah mbak, Allah tidak mungkin memberi cobaan di atas kemampuan hambanya. Hanya itulah yang dapat ia katakan. Zahra menyeka air mata yang membasahi pipinya. Terima kasih. Mari saya antar pulang. Sebenarnya Zahra ingin menolak. Bagaimanapun juga dulu Ali pernah merasa cemburu pada Andra. Bagaimana kalau Ali salah sangka padanya? Tapi situasi mengharuskan Zahra untuk menerima tawaran Andra. Ketika Zahra beranjak dari posisi terduduknya, tiba-tiba perutnya terasa begitu sakit. Sangat sakit. Andra langsung berhambur menangkap tubuh Zahra yang hampir saja terjatuh menghantam kerasnya aspal yang ia pijak. Mbak kenapa? Tanya Andra khawatir saat Zahra meringis kesakitan. Perutku, sakit, ucap Zahra lirih, menahan sakit yang semakin menjadi, hingga akhirnya mata Andra tertuju pada bagian bawah gamis yang Zahra kenakan. Warna ungu gamis itu kini telah bercampur dengan warna merah darah.
Ia yakin kalau sesuatu hal yang buruk tengah terjadi pada Zahra. Tanpa banyak bertanya, Andra langsung memapas Zahra menuju mobilnya. Ia akan membawa Zahra ke rumah sakit. Ali menghela napas lega saat Ayana telah melewati masa kritisnya. Pantau terus keadaannya, Sus. Pinta Ali pada suster yang bertugas malam. Baik dok, Ali keluar dari ruangan yang ditempati Ayana menuju ruangannya. Sepertinya, malam ini ia tidak akan pulang. Rasa bersalah menyelimuti hatinya saat ia membaca kembali pesan yang Zahra kirimkan. Ia terlalu khawatir dengan keadaan Ayana, hingga membuat ia melupakan janjinya pada Zahra. Suara tangis Zahra kembali terngiang di telinganya. Kenapa ia tadi begitu tega berkata dingin pada Zahra? Ia menolak tegas saat Zahra meminta ia untuk menjemputnya. Ayana dalam keadaan kritis, jadi yang ia prioritaskan adalah Ayana. Ia tidak mungkin meninggalkan Ayana dalam keadaan kritis. Tidak ada dokter yang dapat menggantikannya. Kecelakaan yang menimpa Ayana terjadi bersamaan dengan kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi lebih dari 50 pelajar SMA. Banyak korban yang terluka parah dan membutuhkan penanganan intensif. Jadi semua dokter benar-benar dibuat sibuk. Bahkan, Danang yang sudah berada di tempat parkir untuk pulang. Urung pulang, ia ikut membantu para korban kecelakaan. Ali sudah merebahkan tubuhnya yang terasa letih di atas sofa panjang yang ada di dalam ruangannya. Namun urung saat ada yang mengetuk pintu. "Al, kau harus segera ke UGD," seru Danang dari ambang pintu yang baru saja Ali buka. "Untuk apa? Ada korban lagi yang perlu penanganan." Zahra masuk UGD. "Apa, sudah cepat ke UGD?" Ali langsung menuju ke UGD. Di sana, ia melihat Zahra yang tengah terbaring di atas ranjang pesakitan. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Ali seraya membelai kening Zahra yang sudah basah oleh keringat dingin. Tangannya yang lain menggenggam tangan Zahra yang terasa dingin. "Sakit mas, perutku sakit sekali," ucap Zahra sebelum kesadarannya hilang. Benar-benar hilang tertelan oleh rasa sakit yang tak tertahankan. "Apa dia istrimu?" Pertanyaan itu Ali dapatkan dari dokter Anita. Ali mengangguk. Apa yang terjadi padanya? Dia mengalami keguguran. Tubuh Ali sedikit limbung saat mendengar itu. "Keguguran?" tanya Ali tak percaya.